Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, kita bertemu lagi di pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengevaluasi sedikit tentang PTS dan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa semua tugas yang ada di classroom nantinya cepat atau lambat kalian pasti akan mengerjakan, apakah itu sebagai bentuk remedial ataupun sebagai kewajiban kalian. Jadi Bapak sarankan untuk sekarang kalian mulai lengkapi tugas-tugas yang belum diserahkan. Ya, caranya ini kalian itu entah tahu entah tidak bagaimana cara mengaplikasikan Google Classroom. Cuma Bapak kasih saran kalau misalkan mau mudah melihat tugas yang mana yang belum, mana yang sudah dikerjakan, kalian buka kelasnya, terus klik di bagian bawah, ada di bagian tengahnya itu classwork atau tugas kelas. Nah, di sana kalian bisa klik tugas kelas tersebut, terus cari per KBM. Kalau pelajaran Bapak mungkin ada topiknya itu KBM Senin atau KBM Jumat, tanggal sekian, bulan apa, tahun berapa, itu ada komplit. Nah, setiap bagian yang menyala, nah setiap harinya itu, setiap pembelajarannya itu pasti akan ada absen, materi, dan tugas. Nah, yang harus kalian kerjakan itu adalah absen dan tugasnya. Kalau misalkan absen dan tugasnya menyala atau dalam arti masih berwarna, berarti tugas itu belum dikerjakan. Ya, tugas itu belum dikerjakan, apakah itu absennya ataupun tugasnya. Jadi kalau untuk sekarang kalian kelas 11 mungkin tidak akan ada remedial untuk PTS ya. Tahun kemarin juga sama, biasanya untuk PTS itu tidak ada remedial. Tapi nanti di pas penilaian akhir semester, di akhir semester itu akan ada remedial, dan remedialnya itu adalah mengerjakan seluruh tugas yang ada di classroom. Jadi Bapak sarankan supaya nanti tidak kaget untuk mengerjakan semua tugas di classroom, mulailah dari sekarang, sehingga kalau misalkan nanti nilai ujiannya kalian kurang tapi tugas classroomnya semuanya masuk berikut absensinya, kalian tidak akan diremedial lagi ya. Jadi Bapak sarankan mulai kerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan di classroom dari awal sampai sekarang ya, sampai sekarang. Nah, itu untuk pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kemarin yang kita bahas. Di sini Bapak ambil salah satu jawaban siswa yang nilainya itu 40 ya. Nilainya itu 40 dari 100 poin tentu saja. Di sini kita bisa lihat di pojok kanan atas ya. Nah, pertanyaan pertama, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Salah satunya kitab Taurat yang diturunkan kepada, ini jelas ya. Ingat, kitab-kitab Allah itu seluruhnya ada 104 kitab. Ya, ada 104 kitab. Dan yang wajib diketahui itu ada 4. Wajib loh ya, wajib. Kalau misalkan wajib, berarti di mana kita tidak tahu berarti dosa. Ya. Di mana kita tidak tahu berarti kita dosa. Jadi ini harus wajib. Ini makanya salah satu pertanyaannya, kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Sebenarnya biasa kalau misalkan kalau misalkan ujiannya tertulis, Bapak akan lebih lebih, kalau mungkin anak-anak menyebutnya akan lebih kejam. Jawaban yang seperti ini kalian bisa lihat hanya ditulis Nabi Musa, itu Bapak bisa anggap biasanya Bapak hanya memberi nilai setengah, tapi di sini Bapak kasih nilai 10 karena di sini agak susah mengkoreksinya. Bapak kasih nilai 10. Biasanya Bapak kasih nilai setengah atau 5. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk ketidaksopanan kita terhadap nabi-nabi Allah ya, terhadap rasul-rasul Allah. Seharusnya ditulis komplit Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Musa AS ditulisnya. Itu yang komplit, itu yang benar 10. Tapi karena situasinya dan penjelasan Bapak tidak sekumplit tatap muka biasa, jadi ya Bapak benarkan saja. Jadi ingat
ini pertanyaannya, jawabannya adalah kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Entah jawaban dari mana, kemarin waktu Bapak mengkoreksi jawaban-jawaban kalian, itu ada yang menjawab kitab Taurat diturunkan kepada malaikat Jibril. So, di sini kan jelas yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Dijawab lagi, masa kitabnya diturunkan kepada malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril? Itu artinya kalian tidak memperhatikan video-video yang Bapak buat. Ya. Tidak memperhatikan video-video yang Bapak buat. Jadi ingat, dan lagi Jibril itu malaikat bukan rasul ya. Next. Oke, kita lihat. Terhadap aturan merupakan suatu kewajiban bagi manusia, dan aturan yang tidak boleh kita lawan adalah aturan ini. Seharusnya jawabannya itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak terfokus kepada aturan agama, cuma karena mungkin orang yang menjawab ini mengasumsikan bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya terfokus pada aturan agama. Jadi Bapak hanya kasih poin 5 saja. Ya, Bapak hanya kasih poin 5 saja. Ini masih salah. Ya, Pak, ini sudah dikasih nilai 5, tapi kenapa masih ada tanda silang? Dalam arti jawabannya salah ya, jawabannya memang salah. Karena aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya menyangkut aturan agama. Termasuk muamalah pun kita atur. Allah atur. Muamalah, perdagangan, itu diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi intinya di sini jawabannya itu kurang tepat, makanya Bapak hanya kasih nilai 5, dan di sini sistem mengasumsikan bahwa jawabannya salah total. Itu hanya sistem ya, tapi kalau Bapak masih agak berbaik hati jadi dikasih nilai 5. Oke, kita lanjut. Sebuah aturan seharusnya ditaati dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi selama aturan tersebut tidak keluar dari syariat agama, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat. Nah, ini dalil tentang taat kepada aturan. Kalau misalkan disimpulkan, pertanyaannya adalah dalil tentang taat kepada aturan ada pada Quran surat apa? Ya. Ada pada Quran surat apa? Di sini jawabannya adalah Quran surat Al-Baqarah. Mohon maaf Bapak salahkan, bukan berarti jawaban kalian salah. Dalam Quran surat Al-Baqarah itu banyak yang menyatakan bahwa kita disuruh untuk taat kepada aturan, tapi ingat, tapi yang kita bahas itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya. Yang kita bahas itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi jawabannya di sini adalah An-Nisa ayat 59, bukan Al-Baqarah. Salah satu ayatnya Al-Baqarah adalah ayat 148 kalau nggak salah. Ada kemarin yang jawab seperti itu. Itu tidak, jawabannya sebenarnya tidak salah, tetapi yang tetapi yang kita tidak bahas itu. Ya, kita tidak bahas itu dalam arti menunjukkan bahwa cara mengisi kalian itu adalah dengan cara browsing, bukan memperhatikan materi yang Bapak berikan. Kalau kalian mau isi jawaban ujian dengan cara browsing, buat apa Bapak bikin video seperti ini? Oke? Ngerti ya? Jadi usahakan tonton videonya. Kita lanjutkan. Jadi di sini jawabannya An-Nisa ayat 59. Nih, kita lanjut soalnya. Kompetisi bagi manusia sudah merupakan makanan sehari-hari. Tapi ada yang berkompetisi dalam kebaikan, ada juga yang dalam keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita untuk berkompetisi dalam kebaikan dalam Quran surat. Nah, di sini Quran surat Al-Imran.
kurang lebih jawabannya pembahasannya sama seperti yang barusan. Di Quran surat Al Imran ada yang menyuruh kita berkompetisi dalam kebaikan, tetapi tetapi bukan itu yang kita bahas. Bukan di sana yang kita bahas. Ya. Tetapi berkompetisi dalam kebaikan itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan yang kita bahas kemarin di video Bapak yang Bapak posting di YouTube itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 48, bukan Quran surat Al-Imran. Jadi jawabannya makanya Bapak tidak kasih nilai ya, karena ini secara tidak langsung memberitahu, kata Bapak tadi, bahwa kalian mengisi ujian ini dengan cara browsing, entah dengan cara ngasal ya. Kita lanjutkan. Hidup adalah sebuah kompetisi, tapi tidak sedikit manusia yang tersesat dalam kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Seharusnya manusia berkompetisi untuk sesuatu yang lebih dari hawa nafsu, yaitu di sini jawabannya itu adalah jawaban yang komplit ya. Berkompetisi dalam kebaikan. Jawabannya ini jawabannya adalah salah satu tema pembahasan kita ya, yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Karena di sini ditulisnya kebaikan saja, ini nilainya masih kosong, belum Bapak edit. Nanti Bapak edit nilainya jadi 5 mungkin ya. Jadi bukan kemarin waktu Bapak koreksi ada yang menjawab entah dibaca entah tidak soalnya, ada yang menjawab dengan definisi dari hawa nafsu. Nafsu adalah bla 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 in bala bala. Kalian membaca soal ini tidak sampai 1 menit. Kenapa jawabannya jadi tidak nyambung seperti itu? Ada loh, banyak malahan yang menjawab definisi dari nafsu. Karena di sini bagian akhirnya hawa nafsu, yaitu tidak dibaca bagian atasnya, jadi salah jawabannya. Nyage panjang, anggar we salah jawabanana. Tapi dengan jawaban seperti ini, contohnya kebaikan, Bapak nanti kasih nilai 5 di sini, setengahnya, karena sudah minimal sudah hampir betul lah, hampir betul walaupun tidak komplit. Jawaban yang komplitnya itu adalah berkompetisi di dalam kebaikan, yaitu ini hanya kebaikan saja. Ya udahlah kasih nilai 5 daripada kosong teing. Kayak kita lanjutkan. Orang beriman pasti akan mengutamakan kehidupan akhirat, tapi juga tidak mengesampingkan kehidupan dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 menyuruh kita untuk, di sini jawabannya beriman mengutamakan akhirat tapi juga tidak mengesampingkan dunia. Ini mah soal yang di atas, kenapa ditulis ulang? Ya, ini soal yang di atas, kenapa ditulis ulang? Ngerti? Jadi jawaban dari pertanyaan ini kalian buka lagi video Bapak, atau misalkan kalau yang rajin kalian mencatat dari setiap video yang Bapak berikan bagian-bagian pentingnya saja. Terus arti dari Quran surat At-Taubah ayat 105 ini kalian simpulkan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk apa? Jawabannya di sini cuma 1 kata. Untuk apa? Untuk bekerja. Ya. Yang dimaksud itu untuk bekerja. Kan di sini sudah dijelaskan. Nah, Allah takadon nitah gawe misal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu justru menyuruh kita untuk bekerja? Bukankah itu fokus untuk dunia? Tidak. Kan di bagian atas sudah dijelaskan. Ya. Sudah dijelaskan. Memang orang beriman akan mengutamakan kehidupan akhirat, tetapi juga tidak mengesampingkan kehidupan dunia. Dalam arti Quran surat At-Taubah ini menyuruh kita untuk tetap bekerja. Ya, untuk kita bekerja, tidak memandang remeh kehidupan dunia. Itu gampang. Ya, tidak semudah wow, orang muda ngus beriman, ngus bakal ngadekulah terus di masjid. Tidak seperti itu. Cek Bapak kita berdoa minta rezeki, misal ngadekulah terus di masjid digawe. Ya Allah, nyunukeun rezeki sakarung itu ngageung nah gebro hareupeun moal.
Ya, tidak akan seperti itu. Jadi di sini jawabannya Quran surat At-Taubah ayat 105 itu menyuruh kita untuk tetap bekerja. Ya, untuk tetap bekerja. Jawabannya cukup satu kata saja. Next kita lanjutkan. Nah, di sini jawabannya betul. Orang yang pantang menyerah adalah orang yang pekerja keras. Sedangkan orang yang pandai memanfaatkan waktu disebut bekerja. Nah, di sini jawabannya cerdas. Ya, atau kerja cerdas di sini karena cerdasnya sudah ada, Bapak betulkan. Ya. Orang yang pantang menyerah itu disebutnya pekerja keras, tapi orang yang pandai memanfaatkan waktu disebut orang yang bekerja cerdas karena yang jawab kemarin banyak yang jawab efisien. Pandai memanfaatkan waktu. Sebenarnya efisien itu katanya kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Memang tidak salah, tetapi kurang tepat. Bapak salahkan karena agak jauh dari pembahasan yang Bapak berikan itu agak jauh. Bapak tidak menyebutkan kata efisien, tapi kalian dapat kata efisien itu entah dari mana. Itu yang jadi masalah, makanya Bapak salahkan. Jadi di sini jawabannya adalah orang yang cerdas. Ini sudah Bapak bahas. Kalau misalkan pantang menyerah teu paduli waktu narek sakumaha terus digawe, itu pantang menyerah, itu pekerja keras. Tetapi orang yang pandai memanfaatkan waktu daripada membuang-buang waktu, lebih baik dipakai hal-hal yang bermanfaat, itu disebutnya bekerja cerdas. Ya. Digawe henteu asal digawe, tapi selalu membuahkan hasil. Itu intinya. Next. Nah, di sini jawabannya salah lagi. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti juga kita beriman kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bismillah. Kita lanjutkan. Di sini iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti juga kita harus beriman kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat. Nah, di sini berarti pertanyaannya kalau misalkan disimpulkan ini dalil tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan jawabannya adalah Quran surat Al-Hadid ayat 27 sesuai dengan yang kita bahas ya. Kalau selain itu berarti salah. Contoh seperti di sini ditulis At-Taubah. Walaupun ada di sana di dalam Quran surat At-Taubah tetap salah karena itu bukan yang kita bahas. Nah, ini lanjut. Iman secara bahasa mempunyai arti yakin atau percaya ya. Sedangkan iman secara istilah mempunyai arti diucapkan dengan lisan, diniatkan dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Di sini jawabannya betul, sempurna sekali ya. Adapun yang menjawab dengan amalan, menjawab dengan perbuatan, hanya perbuatan saja atau dan amalan saja, itu Bapak kasih poin 5. Nah, jawaban yang sempurnanya adalah diucapkan dengan diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir mungkin. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa di antara 3 kitab lainnya, karena Al-Quran sebagai penyempurna 3 kitab tersebut. Ada beberapa nama untuk Al-Quran, salah satunya adalah Asyifa yang mempunyai arti Asyifa ini adalah sebagai penawar ya, atau obat penenang hati. Di sini jawabannya sudah betul. Nah, jadi itu semua soal yang kemarin Bapak berikan di PTS. Untuk jawaban-jawaban kalian yang belum kemarin waktu tepat setelah PTS selesai, itu di komenan ada yang komen, Pak kenapa nilai saya 0? Kayaknya udah can dipariksa ku bapana. Ya, entah itu kalian mengerti atau tidak menggunakan Classroom, menggunakan Google Form, wallahu alam, tapi Bapak tidak jawab karena ya buat apa? Kan Bapak juga belum periksa. Ya, kalau sudah diperiksa ini rubah jadi hijau kalau jawabannya betul. Kemarin semuanya salah karena Bapak belum periksa. Jadi sabar saja, dan ini nilainya pun sudah otomatis langsung dikirim ke Gmail ya, dikirim ke Gmail. Kalau misalkan tidak ada, mungkin nanti Bapak kirim lagi nilai PTS-nya di Classroom ya, karena ini beda beda link, beda
Jadi tidak akan secara otomatis ke classroom nilai ini, paling nanti Bapak input manual ke classroom untuk nilainya. Oke, itu pembahasan tentang soal dan evaluasi tentang KBM. Jadi intinya ketika kalian baik itu mengerjakan tugas harian, terus PTS menjawab soal-soal ujian, ulangan harian, kalian harus jawab dengan sesuai dengan apa yang Bapak bahas, bukan menjawab dengan cara browsing, ya. Menyebutkan contoh tadi, menyebutkan tentang dalil berkompetisi dalam kebaikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ada ayat 148, ada, itu benar, ada dalilnya. Tetapi kan bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi Bapak sarankan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan materi yang Bapak berikan. Terus mulai dari sekarang Bapak kasih waktu 1 minggu dari kalian belajar dengan Bapak. Kalau yang Senin berarti sampai Senin depan, kalau yang Jumat berarti sampai Jumat depan. Nah, Bapak kasih waktu 1 minggu untuk melengkapi tugas-tugas yang belum dikerjakan. Ya, kalau misalkan dari 1 minggu tidak ada perubahan, berarti nanti Bapak keluarkan dari kelas. Percuma ngaharinan, komo ngan saukur mejing, ngan saukur absen hungkul, liur. Ya, lebih baik sedikit tapi optimal. Tapi kalau kata tadi jawaban itu efisien. Ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.